Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para sahabat petani tetap semangat untuk terus belajar tentang dunia pertanian. Pada video kali ini, para sahabat petani, berbeda dari yang sebelumnya, melainkan tentang lahan. Bagaimana kita di daerah pedesaan, petani pemula, atau para sahabat lainnya yang hendak akan melakukan usaha menjadi seorang petani, tetapi tidak memiliki modal lahan yang luas. Maka dari itu solusinya itu melakukan sewa lahan, sehingga untuk melakukan sewa lahan tersebut para sahabat tani, tentu kita harus memahami kondisi ataupun layak lahan tersebut kita sewa sahabat tani. Maka dari itu channel Arum Sakai berbagi informasi tentang tips cara untuk menyewa lahan. Tonton terus channel Arum Sakai, karena jika Anda penasaran cara untuk menyewa lahan, maka pastikan tetap menonton video ini sahabat tani. Ya, terima kasih untuk para sahabat tani tetap setia menonton video ini. Mudah-mudahan tips atau cara yang diberikan oleh channel Arum Sakai dapat bermanfaat sahabat tani. Cara yang pertama, jika kita ingin melakukan sewa lahan, yang pertama pastikan lahan tersebut tidak adanya sengketa atau selisih paham dengan orang lain, keluarga, ataupun masyarakat lainnya. Ini sangat perlu sahabat tani dipertimbangkan, dikarenakan jika lahan tersebut jenis sengketa, maka besok atau lusa menjadikan sebuah masalah besar ketika kita melakukan proses penanaman atau proses pemanenan ke depannya sahabat tani. Jadi hal yang pertama itu perhatikan lahan tersebut bukan lahan bermasalah sahabat tani. Yang kedua, cara yang kedua yang perlu sahabat petani perhatikan, yaitu perlunya ada akses jalan untuk ke lahan tersebut sahabat tani. Biasanya sahabat tani jika tidak teliti, maka untuk masuk ke lahan tersebut melewati tanah orang, melewati belakang rumah orang, tetapi tidak memiliki akses jalan. Sehingga untuk hal ini yang kedua begitu penting juga sahabat tani, dikarenakan jika tidak ada jalan maka akan repot untuk melakukan pemanenan ke depannya. Dikarenakan jika lewat lahan orang maka harus perlu izin. Yang kedua perlu melihat kondisi tanaman apa yang ditanam mereka. Jika mereka tanaman jenis singkong, maka nunggu lahan mereka panen terlebih dahulu. Sedangkan terkadang kita sahabat tani melakukan penanaman itu berbeda waktu dengan yang lain. Nah, pertimbangan yang kedua harus dipertimbangkan sahabat tani. Yang ketiga, sahabat tani, seringkali kita melakukan sewa lahan hanya dengar katanya. Katanya lahan ini luasnya 0,5 hektar. Katanya lahan ini luasnya 1 hektar. Dan katanya si pemilik ataupun calo yang menyampaikan ke kita sahabat tani. Langkahnya yang keempat ini perlunya kita ukur kembali minimal ukuran kasar kita, seluas lahan tersebut berapa luasnya sahabat tani, agar kita sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Contoh kalau 1 hektar kita ukur benar apakah dia 1 hektar atau tidak. Nah, itu yang ketiga sahabat tani.
Yang keempat, perlu sahabat tani lihat lahan tersebut datar atau miring atau bahkan jurang sahabat tani. Nah, ini juga perlu pertimbangan sahabat petani, dikarenakan jika lahan itu miring maka akan sulit untuk melakukan pendongkrakan pada lahan tersebut. Seandainya lahan itu berbentuk jurang pun harganya akan berbeda sahabat tani. Sebaiknya untuk para petani pemula yang belum pernah melakukan sewa lahan, pastikan lahan tersebut datar. Apalagi biasanya para petani atau masyarakat menyewakan lahan tersebut telah tandus. Maka dari itu perlunya lahan kita yang datar, agar ketika kita melakukan pemupukan kandang, pupuk kandang kita dapat terserap oleh tanah. Tetapi jika terlalu miring, maka pupuk kandang atau ketika kita memupuk tanaman kita akan terseret air ke dataran yang lebih rendah sahabat petani. Tips yang kelima untuk menyewa lahan untuk para pesahabat petani, yaitu lihat kondisi lahan apakah banyak pepohonan atau tidak. Biasanya di daerah pedesaan, di pinggir-pinggirnya ataupun di tengah lahan tersebut terlalu banyak pohon. Biasanya ketika kita ingin menanam apapun itu, jenis jagung, padi, singkong ataupun jenis tanaman lain, perlunya lahan yang terbuka. Seandainya jika ada pepohonan di tengah atau di pinggir, lebih baik tanyakan terlebih dahulu ke pemilik lahan apakah boleh ditebang atau boleh dibersihkan pohon-pohon itu dari lahan. Demikian informasi channel Arum Sakai dapat sampaikan. Seandainya ada kekurangan dari tips-tips untuk menyewa lahan, silahkan lampirkan di kolom komentar sahabat petani. Dan juga untuk para sahabat petani pemula, teruslah belajar, semangat, sehingga mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya edukasi. Kita menjadi petani yang lebih maju dari sebelumnya sahabat petani. Untuk mendukung channel Arum Sakai, jangan lupa bagikan video kami, share, like, dan subscribe channel kami sehingga channel Arum Sakai terus memberikan informasi tentang dunia pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.